Bang Karni sedang membuat sebuah definisi tersendiri, tidak secara kamus bahasa Indonesia tentunya. Nggak apa-apa, walaupun itu membingungkan saya, karena saya tidak melihat proses bully-bully seperti dalam definisi itu terjadi, Bang Karni. Apakah ada persekusi terhadap Anies? Nggak ada. Nah ini menurut saya bombastis. Apakah juga ada kaitannya dengan 2024, lalu kemudian seolah Anies dibuat sedang teraniaya, tertekan sedemikian rupa, lalu kemudian rakyat simpati, di mana dibulinya Anies? Nggak ada gitu loh. Kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada proses pilkada kemarin, kita tahu siapa yang dibully secara fisik, didatangi, dipersekusi, diintimidasi dan sebagainya. Untuk Anies saat ini tidak ada. Bahwa ada 1-2 kalimat kata akun segala macam, itu bukan pusaran. Anggap saja itu kritik, terus kenapa kalau dikritik orang? Ada yang salah? Nggak ada. Apakah kritik itu identik dengan bully? Nggak juga. Tidak ada yang tersakiti di sini kok. Tidak ada persinggungan-persinggungan yang seperti dibacakan definisi tadi. Bahwa kemudian ada anggaran yang membengkak karena TGUPP-nya bertambah sampai 74 orang kalau tidak salah, boleh dikoreksi. Dengan anggaran yang sekian banyak besarnya itu segala macam, tapi kemudian dia tidak punya relevansi dengan keberhasilan pembangunan, lalu orang mengkritik itu, apakah itu bully? Bukan. Itu loh. Harusnya kan dengan 5 TGUPP, dengan 74 TGUPP, kalau kita pakai logika awam, semakin banyak kepala, semakin banyak hasil yang dikeluarkan dari pemikiran itu, semakin baik dia, harusnya peningkatannya 5 kali sekian kali sampai 74. Kira-kira seperti itulah. Nah apakah sedahsyat itu dengan peningkatan sejumlah TGUPP? Ternyata juga tidak. Lalu kemudian kita bicara misalnya kemacetan, mobil menciptakan polusi sehingga tingkat polusi udara di Jakarta meningkat. Solusinya apa? Banyak. Tapi salah satu yang tidak menjadi solusi misalnya menambah besar jalur trotoar. Sehingga kemacetannya berkembang di mana-mana. Kita bicara wilayah Kemang misalnya. Jalannya tuh diambil hampir 1,5 meter kiri, 1,5 meter kanan. Yang tadinya bisa 3 jalur, 4 jalur, cuma jadi 2 jalur. Kemacetan semakin berkembang. Apakah itu jadi kontradiktif? Satu sisi ganjil genap, sisi lain jalannya dikecilin. Kemacetan bertambah juga. Bagus niatnya mungkin agar kemudian pejalan kaki dapat tempat lebih terhormat. Tapi jadi kontradiktif dengan pencemaran udara yang semakin masif karena kemacetan yang berkepanjangan. Ketiga, dilema tentang pulau reklamasi. Semua rakyat tahu, kok semacam pelin-pelan ya. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Lalu dulu katanya itu pulau. Dalam pidato terakhir Anies dibilang tidak ada pulau reklamasi, adanya pantai reklamasi. Kan kita juga jadi bingung. Loh, kok tidak konsisten dalam definisi? Kalau tidak konsisten dalam kata-kata, bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya? Kira-kira seperti itu. Nah, banyak yang harus dikritik. Tapi kalau kemudian kita bicara begini, dibilang Adian ikut masuk dalam pusaran bully, jangan dong. Itu loh, kita mengkritik, kita mempertanyakan satu persatu, kebijakan ini konsisten atau tidak, kebijakan itu bertentangan atau tidak satu dan yang lain dan sebagainya. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC dan sebagainya, mana? Sejauh mana OKOC itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Jakarta? Berapa yang bertahan? Berapa perputaran uangnya? Mana pertanggungjawaban terbukanya terhadap rakyat, terhadap anggaran yang digunakan untuk OKOC itu? Harusnya ada dong. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Nah, kalau kemudian digadang-gadang terus akan jadi calon presiden dan sebagainya, janganlah. Kasihan. Siapa yang kasihan? Bukan Aniesnya. Karena kalaupun dia maju, belum tentu menang. Bahkan belum tentu ada partai yang mendukung. Kan seperti itu. Tapi, sudah bertemu bukan berarti mendukung. Nah, tapi yang kasihan rakyat Jakartanya, Bang Karni.
Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Jangan sampai nanti kemudian Anies punya alasan, maaf rakyat Jakarta, saya tidak bisa bekerja maksimal karena sekian lama nggak punya wakil. Selalu saja ada kambing hitam dari kegagalan. Jangan sampai itu digunakan. Belum kelar ya Bang ya? Iya, nggak apa-apa, nggak usah dijawab Bang. Rakyat tahu bahwa ada persoalan yang belum selesai tentang kalau misalnya kemudian ternyata Surabaya lebih baik dalam mengelola, ya udah, akui saja. Jangan kita capek banding-bandingkan kotanya lebih kecil, penduduknya lebih kecil. Ini jangan. Mungkin bukan persoalan penduduk, mungkin persoalan sistematika, mungkin persoalan penggunaan alat, mungkin persoalan prioritas. Banyak. Jangan kemudian kelebihan yang lain lalu tidak bisa kita lihat karena kita sudah berada dalam cara berpikir yang di sana lebih kecil kok, di sini lebih besar. Jangan. Saya percaya belum tentu Jakarta lebih baik dari Surabaya, tapi belum tentu juga Surabaya lebih baik dari Jakarta. Masing-masing punya kebaikan. Jangan kemudian kita saling menegasikan dan menghilangkan begitu saja. Yuk kita belajar dari daerah lain. Sekecil apapun Surabaya, kalau dia punya kebaikan, ayo kita dengan rendah hati, kita belajar dari Surabaya. Sekecil apapun desa itu, kalau dia memang lebih baik, ayo kita belajar pada mereka. Tanpa mengecil-ngecilkannya. Walaupun saya tetap menunggu-nunggu apa yang sudah dia janjikan dalam sekian banyak janji politiknya, yang menurut saya sampai sekarang paling yang terrealisasi baru 4-5%.